kabar? Ketemu lagi dengan Bu Clara di pelajaran olahraga sehat itu menyenangkan. Anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pola makanan bergizi dan seimbang. Pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang bersama Miss Clara. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat-zat yang berasal dari makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, susu, gandum, dan lain sebagainya. Makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang memenuhi syarat kesehatan dan jika dimakan tidak menimbulkan penyakit serta keracunan. Makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memadai. Fungsi makanan. Tubuh dapat tumbuh karena zat yang berasal dari makanan. 6 macam zat gizi makanan antara lain 1. Karbohidrat, 2. Vitamin, 3. Mineral dan garam-garaman, 4. Protein, 5. Air, dan 6. Lemak. Kegunaan makanan menurut ilmu gizi. 1. Membangun dan memelihara tubuh, 2. Memberi tenaga pada tubuh, 3. Mengatur proses faali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, maka perlu zat pelindung yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Pengaruh gizi terhadap kesehatan. Perubahan tubuh akibat gizi yang salah. 1. Perubahan biokimiawi, 2. Perubahan fungsi, 3. Perubahan anatonik, 4. Perubahan daya tahan, 5. Pengurangan cadangan makanan dan memengaruhi daya kerja, daya tahan, pertumbuhan jasmani, dan mental. Manfaat zat gizi. 1. Zat tenaga. Zat tenaga merupakan zat yang berguna sebagai pembentuk tenaga dalam tubuh. Zat tenaga terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Zat pembangun. Zat pembangun berguna untuk membangun proses pertumbuhan tubuh. Zat pembangun terdiri dari protein dan mineral. 3. Zat pengatur. Zat pengatur merupakan zat yang berguna sebagai penyeimbang dalam tubuh. Macam-macam zat pengatur. Yang pertama, hidrat arang atau yang sering disebut dengan karbohidrat. Arang merupakan makanan pokok bagi manusia. Ciri-cirinya menyebabkan rasa kenyang dan membuat tubuh memiliki tenaga. Hidrat arang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu sederhana atau monosakarida dan kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Makanan mengandung karbohidrat antara lain jagung, oat, pisang, mangga, jeruk, ubi-ubian, kentang, kurma, kacang merah, serta lain sebagainya. 2. Lemak. Dalam tubuh, lemak merupakan zat padat energi, di mana kandungan energinya 2 kali lipat dari karbohidrat dan protein. Makanan tinggi lemak antara lain daging, telur, ikan, alpukat, chia seed, kacang, dan keju. Fungsi lemak yaitu untuk membentuk jaringan tubuh dan sebagai zat pelarut. 3. Protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan tubuh dan mengganti jaringan yang rusak pada tubuh. Protein terdapat pada ikan, ayam, daging, telur, susu, tahu tempe, serta kacang-kacangan. Zat mineral. Mineral sebagai zat pembangun berperan sebagai pembentuk jaringan-jaringan tubuh. Contoh, kalsium dan fosfor berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Mineral sebagai zat pengatur, misalnya mengatur keseimbangan asam basa, proses pembekuan darah, mengatur proses pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, atau sebaliknya, mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Vitamin. Vitamin merupakan zat yang dibutuhkan tubuh karena bila kekurangan vitamin maka tubuh akan sulit untuk menjaga keseimbangan dalam proses pertumbuhan. Vitamin dibagi menjadi vitamin A, D, E, K, B, dan C.
Manfaat vitamin. Vitamin A berguna untuk pertumbuhan, penglihatan, reproduksi, dan pemeliharaan kesehatan sel epitel. Sumber vitamin A antara lain brokoli, apel, wortel, keju, pepaya, telur rebus, ikan salmon, dan labu. Vitamin D. Vitamin D berperan dalam penyerapan dan metabolisme kalsium dan fosfor, serta pembentukan tulang dan gigi. Tubuh manusia dapat membuat vitamin D dengan bantuan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dan mengenai kulit. Vitamin D terkandung pada jamur, kuning telur, susu sapi, dan susu kedelai. Vitamin E sebagai antioksidan untuk berbagai substansi yang larut dalam lemak, misalnya vitamin A dan asam lemak tak jenuh. Vitamin E terkandung pada almond, alpukat, kiwi, mangga, kacang tanah. Vitamin K berperan dalam sistem pembekuan darah, membantu pertumbuhan tulang, mengontrol tekanan darah, menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan vitamin K terkandung pada sayuran hijau, buah delima, daging domba, dan susu. Vitamin C berfungsi meningkatkan daya tahan, metabolisme lemak, protein, asam amino, besi, dan tembaga. Vitamin C banyak terkandung pada leci, stroberi, lemon, jambu, pepaya, kiwi, cabai merah, dan brokoli. Vitamin B. Vitamin B terdiri dari B1 atau tiamin adalah vitamin yang berperan dalam penggunaan karbohidrat menjadi sumber energi bagi tubuh. Tiamin juga membantu menjaga fungsi saraf agar tetap baik. Yang kedua, B2 berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, asam amino, dan asam lemak, juga untuk kesehatan kulit, mata, dan syaraf. B6 adalah nutrisi yang penting bagi fungsi dan perkembangan saraf otak. Vitamin B6 juga berperan dalam produksi hormon serotonin, melatonin, dan norepinefrin. Vitamin B6 dikenal juga dengan nama pyridoxine. B12 bekerja membantu tubuh memproduksi sel darah merah untuk mencegah anemia. Vitamin B banyak terdapat pada hati dan daging sapi, kerang, daging babi, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan daging ayam. Nah, anak-anak, itu tadi yang dapat kita pelajari hari ini. Selamat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.